Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Maulina Ardianti dari PGMI 3C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah manajemen kelas dengan tema konsep dasar manajemen kelas dengan pembahasan tujuan dan kegunaan manajemen kelas. Yang mana kita ketahui manajemen kelas yaitu seluruh proses yang mencakup semua perilaku guru untuk mengatur peserta didik, waktu, peralatan kelas, dan alat peraga atau pengelolaan kelas. Kemudian, tujuan dan fungsi manajemen kelas. Secara umum, manajemen kelas dimanfaatkan untuk menciptakan kondisi dalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik, serta menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran yang diciptakan atau yang dapat memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya. Kondisi kelas meliputi 4 aspek. Yang pertama, disiplin siswa. Yang kedua, iklim sosial kelas. Yang ketiga, iklim sosial emosional. Yang keempat, lingkungan fisikal kelas. Nah, jadi tujuan manajemen kelas yaitu yang pertama, agar pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha membantu kemajuan siswa dalam pelajarannya. Menurut Ari Kunto, tujuan manajemen kelas yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun kelompok belajar. Nah, yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi kewujudnya atau terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelek siswa dalam belajar. Intelek maksudnya yaitu berpikir jernih, berakal, atau berpengetahuan. Yang keempat, membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Jadi, sebagai pengelolaan kelas, guru atau wali kelas dituntut mengelola kelas sebagai lingkungan belajar siswa karena tugas guru yang utama adalah menciptakan suasana di dalam kelas agar terjadi interaksi pembelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, guru dan wali kelas dituntut memiliki kemampuan yang inovatif dalam mengelola kelas. Adapun indikator keberhasilan dalam manajemen kelas, yang pertama, terciptanya suasana atau kondisi belajar mengajar yang kondusif. Apa itu? Tertib, lancar, disiplin, dan bergairah. Kemudian yang kedua, terjadinya hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Oleh karena itu, guru harus menetapkan tujuan apa yang hendak dicapai dengan kegiatan pengelolaan atau manajemen kelas yang dilakukannya, serta siswa juga harus bisa untuk bekerja sama dalam pengelolaan manajemen kelas tersebut. Baik, kita masuk ke kegunaan manajemen kelas. Manajemen kelas selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, manajemen kelas berguna sebagai yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas seperti membantu kelompok dalam pembagian tugas. Yang kedua, membantu pembentukan kelompok. Yang ketiga, membantu prosedur kerja.
dan merubah kondisi kelas. Yang terakhir, membantu individu untuk dapat bekerja sama dengan kelompok atau kelas. Yang kedua, merencanakan, yaitu memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan, dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode atau teknik yang tepat. Kemudian yang ketiga, memimpin. Pemimpin harus memiliki sifat kepemimpinan dan kepribadian yang dapat menjadi suri tauladan. Yang keempat, mengendalikan, yaitu memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Dan adapun yang kelima, yaitu mengorganisasikan, seperti menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan. Yang ketiga, menugaskan seseorang atau kelompok orang dalam suatu tanggung jawab, tugas atau fungsi tertentu. Kepemimpinan efektif di ruang kelas merupakan tanggung jawab guru di dalam kelas, guna untuk memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan membimbing peserta didik untuk dapat melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yang efektif. Kemudian, kegiatan di dalam kelas dimonitor, dicatat, kemudian dievaluasi agar dapat dideteksi apa yang kurang dan perlu diperbaiki. Sehingga nanti tujuan akhirnya adalah membuat peserta didik menjadi lebih mudah bekerja dan belajar bersama. Semua itu perlu adanya manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.